di akhir habis ATS, cuma ternyata kalian harus udah ngebuat konsep. Saya baru tahu untuk konsepnya pas ATS, jadi harus disebutkan. Oke, nanti saya terangkan kayak gimana rules-nya. Kalau mungkin di sini ada anaknya bimbingannya Pak Happy dan Bu Rini, mungkin sama aja atau kurang lebih aja. Mungkin yang untuk Pak Amir atau satu lagi saya lupa antara siapa gitu. Pokoknya antara dua itu nanti bisa saya terangkan kalau misalnya agak kurang mengerti bisa saya terangin. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Nanti kalau sudah terkumpul semua bisa ngabarin saya untuk semua tim PBL dari kelas AC pagi dan AC malam. Oke, terima kasih. Sahur, sahur. Pagi malam, mana ketua kelasnya? Udah aman? Aman dari kelas A pagi, Pak. Oke, kelas A malam. Aman, Pak. Oke, kelas C pagi. Mana nih? Kelas C pagi ada? Atau ada apa namanya? Anak kelas C pagi ada nggak nih? Ini kelas A, kelas A, kelas A. Kelas C ada nggak nih? Ada Pak, sebentar. Ini brilian nih kelas C, Po. Ini Pak, saya kelas C. C apa pagi ya? Iya, Oke, C malam. Si Alwa ini C malam apa pagi nih? Alwa dari kelas C pagi. Oke, C malam ada nggak nih? Udah masuk belum? Anak kelas C Ada, malam. Pak. Oke, udah ya. Oke, kita mulai aja. Ini sebenarnya saya urgent buat ngasih tahu kalian terkait apa aja yang bakal kalian kerjakan untuk presentasi PBL. Ini nanti takutnya kalian blunder, malah kerjaan yang lain. Jadi untuk persyaratannya kalian harus jelasin draft untuk budaya visual. Nah, di sini saya mau share screen dulu terkait apa aja yang bakal kalian lakuin. Saya kasih contoh lah. Ini. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan? Sudah Pak. Nah, di sini ada contoh, kalian kan disuruh tuh tiap mata kuliah buat draftnya. Nah, kalau di budaya visual ada draft di sini, ada petunjuknya. Nanti kalian kalau misalnya lupa bisa lihat di learning lagi. Saya udah taruh di learning. Di sini petunjuknya cari beberapa desain atau desain style yang sesuai dengan project tim Anda atau tim kalian PBL. Nah, contohnya kayak gini nih. Nanti kalian misalnya untuk media promosi apa jurusan apa dan gimana untuk di mana misalnya Instagram atau apa, kalian pakai stylenya apa? Misalnya kalau ini contohnya minimalis, ya kayak gini modelnya. Tapi kalian harus jelaskan kenapa minimalis, entah dari colornya, entah dari apapun itu. Kalian bisa cari eh, apa kaitannya dengan PBL kalian. Nah, di sini nggak usah ditulis, jadi pas kalian presentasi aja, kalian kasih apa kesimpulannya aja di bawahnya, terus kalian presentasiin. Kenapa kalian milih draft style desainnya seperti ini untuk budaya visual, gitu. Entah dari segi kalau di sini sertakan argumen yang mendukung pemilihan segmen di tim Anda sesuaikan dengan project brief PBL yang telah kalian tuliskan. Kayak misalnya di project brief kalian, kalian minta tulis di situ ada simple terus apa namanya colorful dan sebagainya. Nah itu bisa ada kaitannya banyak. Sebentar, dia contohnya kayak gini. Aduh salah. Contohnya, ntar saya stop lah kalau gitu. Kayak begini. Hmm, bentar ya. Oke. Contohnya seperti ini.
Nah, ini tuh ada nih banyak. Misalnya kalian, eh, ini saya bebasin dulu ya untuk kalian ya. Mau stylenya kayak gimana, nanti bakal saya arahin lagi. Misalnya kalau kalian, sebentar ini ada yang bocor ini. Bentar, bentar, bentar. Ah, udah di mute. Oke, jadi kayak misalnya, kalau ini saya masih eksplorasi dulu. Ini maunya kayak gimana, gayanya kayak gimana menurut kalian. Nanti bakal saya arahin itu bisanya kemana atau kayak gimana stylenya. Kayak contohnya kayak gini misalnya karakteristiknya, misalnya kalau 3D dia lebih ke ilusi ke dalam volume, menggunakan efek pencahayaan, terus menggunakan nuansa satu warna atau shade colornya. Jadi bisa dilihat kayak gitu. Ini ada perspektifnya macam-macam, terus ada abstrak, karakternya merepresentasikan ambigu dari satu objek atau konsep, mengundang penafsiran atau individu. Nah, kayak gini contohnya. Terus tadi ada minimalis yang kayak tadi saya, menggunakan sedikit palet warna, karya desain dapat dihasilkan hanya menggunakan garis lurus. Makanya desain stylenya seperti itu yang saya mau. Nah, itu tergantung project brief kalian, tergantung di situ deskripsinya apa. Nanti kalian bisa sangkutin ke desain style kalian untuk budaya visual. Nanti kalian jelasin kenapa milih ini, kenapa karakteristiknya kalian pakai garis misalnya kalau minimalis dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi nanti pas presentasi PBL harus dijelaskan desain style kalian. Misalnya kalian ambil contoh nih, kayak tadi punya saya ada contohnya, terus kalian presentasiin, jelasin. Sama satu lagi, udah itu aja lah. Nanti kalau kebanyakan kayaknya kalian agak bingung. Mending itu aja. Kalian cari satu contoh minimalis kayak tadi saya. Ya udah kalian taruh gambarnya. Kenapa bisa minimalis? Kenapa mau desainnya style minimalis? Tapi disertakan gambarnya juga, contoh-contoh gambarnya. Desain mau kayak gimana? Gitu ya. Ada pertanyaan? Cek. Jelas, Pak. Oke, Izin jelas Pak, ya. Gimana gimana? tanya. Berarti ini Ya. lebih ke fokus milih desain, milih gaya desainnya itu satu aja kan Pak, bukan harus ada keterangan beberapa gitu. Nggak harus ada Jadi, target berapa gaya desain gitu kan Pak. Jadi milih gaya desainnya itu satu aja kan. iya satu aja untuk apa namanya? Untuk PBL kalian. Kan kalian harusnya cuma ya harus satu lah. Ngapain banyak-banyak? Nggak konsisten jadinya. Jadi satu, misalnya desain style untuk misalnya promosi kalian misalnya di mana? Di IG atau di sosial media atau di apa. Nah itu kalian pakai apa desain stylenya? Itu sesuai sama project brief yang udah kalian sering, kalau saya lihat sering apa konsultasi sama Pak Happy sama Bu Rini, kan itu dikasih tahu tuh kalian gayanya apa, di situ ada ditulis, aduh di sini saya nggak tahu anunya apa project brief kalian. Misalkan kan di situ ada kan di project brief kalian ditulis tuh ada misalnya colorful, terus menyenangkan, habis itu apalah kayak gitu-gitu kan kayak gitu. Nah itu disesuaikan sama desain stylenya itu jadinya apa menurut kalian? Entah minimalis kah, entah karakteristiknya itu konseptual art kah? Nah, itu kalian definisiin dulu sendiri sebenarnya. Gitu ya. Kayak contoh-contoh ini kayak feminim kah atau apa. Nah, itu eh, bisa dikasih gambaran di situ. Nah, misalnya feminim, ya udah kalian ambil salah satu contoh gambar misalnya. Kenapa disebut feminim? Nah, itu project brief kalian. Itu dijelasin. Gitu ya. Karena identik dengan flower, kosmetik, pastel, fashion, love, dan beauty. Itu bisa disebut feminim. Gitu. Nanti harus dijelaskan juga kenapa pakai warna ini kan kalian juga kalau yang anaknya Bu ini disuruh nyari juga kan. Misalnya kenapa kalian ambil warna ini, kenapa fontnya ini, kenapa apa namanya bentukannya garis misalnya atau harus ada bunga di situ ikonnya. Nah, kayak gitu gitu. Jelas ya? Harus dijelaskan di situ juga di budaya visual. Oke, jadi nanti untuk draftnya, draft stylenya, kalian harus pilih salah satu, entah draft. Kalau di sini kan ada 16 salah satu contohnya. Nah, lebih dari ini nggak apa-apa. Nah, kalian harus bisa menjelaskan sesuai dengan project brief yang kalian tulis, yang udah kalian susun sama Manpro. Terus kalian jelaskan, kalian kasih contoh gambarnya, desain stylenya yang bakal kalian mungkin akan pakai atau bisa jadi kalian pakai untuk kedepannya di setelah ATS itu. Oke, udah terjawabkan?
Izin bertanya, Pak. Oke, gimana? Tadi Bapak bilang kan harus atau ngapain banyak-banyak. Tapi tadi Bapak bilang juga ada boleh lebih dari ini gitu. Itu maksudnya apa, Pak? Jadi boleh lebih dari satu contoh referensi style desainnya atau referensi style desainnya itu satu aja gitu. Jadi misalnya nih, feminim kamu ambil atau enggak minimalis. Gambarnya boleh banyak. Minimalis kayak kayak saya tadi. Coba saya stop share screen. Aduh, mana ya? Yang tadi saya jelasin kayak gini. Wait. Contohnya kayak gini. Ini kan minimalis nih. Ada gambar-gambarnya. Ada gambarnya, ada contohnya ada 5 gambar. Nah, kalian bisa nggak cuma satu gambar doang untuk jadi contoh untuk misalnya kalian gayanya minimalis. Nah, itu contohnya nggak cukup satu, boleh lebih gitu. Tapi konsepnya cuma satu, objeknya cuma satu, minimalis. Tapi gambarnya boleh, contohnya boleh lebih dari satu. Gitu maksudnya. Jadi lebih Jelas? dari ini maksudnya maksud dari Bapak lebih dari ini tuh contoh gambarnya gitu ya, Pak. Iya, contoh gambarnya. Gitu. Jadi ada referensi-referensi untuk kalian pakai di style kalian, desain style kalian. Oke, Pak. Gitu ya. Terima Misalnya kasih, nih, Pak. tentang misalnya kalian ngambil tentang alam misalnya itu ada tuh apa namanya desain stylenya nanti kalian cari kalau tentang alam itu seperti apa contoh-contohnya gambarnya nanti kalian taruh misalnya tentang alam objeknya apa terus gambarnya itu bisa lebih dari satu untuk mem- apa namanya menggambarkan bahwa sesuai dengan project brief kalian gitu aman Aman, Aman ya. Pak. Kalau Terima kasih, Pak. kalau kalian kalian cari aja di internet style design apa namanya style design. Jadi kalian ada tuh muncul beberapa style design. Nanti ada yang sesuai pasti sama project brief kalian yang udah kalian tulis itu. Itu ya. Jangan sampai blunder. eh itu aja sih dari saya. Seharusnya ini udah harusnya masuk sistem tanda itu juga harusnya sebelum masuk ke sini saya harusnya nerangin sistem tanda kayak misalnya tanda kotak, terus tanda garis dan lain sebagainya, gambar, warna dan lain sebagainya itu ada maksud dari apa semiotika itu. Kita, apa namanya cross dulu, kita loncat aja dulu, kita ke sini aja nggak apa-apa. Nanti baru saya jelasin. Misalnya kalian kalau pakai style design ini, terus ada mawar itu kenapa harus mawar? Menyimbolkan apa itu? Maksudnya apa? Maknanya gimana? Itu harusnya harus sampai ke situ. Harusnya cuman ya udah kita lewatin aja dulu nanti habis ATS baru saya jelasin ini ada yang ngechat apa nih Pak izin atas nama Sheila ingin join tapi tidak bisa kebanyakan overload jadi yang penting ada timnya atau ada di satu kelas ada temennya jadi bisa nerangin oke jadi itu aja ada pertanyaan atau sudah cukup jelas 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 ya Ini, jelas Pak, lah kalau apa gimana gimana izin bertanya. Ini gambar-gambarnya ini itu masukin ke konsep visual, draft ya konsep visual atau apa nanya apa kenapa kenapa gambar putus deh untuk ngasih tahu kayak style desainnya itu minimalis itu dibuat mood boardnya sendiri atau kayak masukin ke draft konsep visual gitu atau draft kemana untuk masukin ke PPT slide, Pak? Nah, bebas dari kalian. Kalau bisa pas ya, pas presentasi dimasukin slide juga. Dimasukin slide kalian contohnya seperti ini. Kalau kalian misalnya ada contoh nih, contoh apa namanya? Contoh desainnya, misalnya ada satu konsep kalian udah dapat nih, oh ini sesuai sama konsep project brief saya nih, desain stylenya. Kalian taruh, terus kalian mau buat sesuai dengan kalian sendiri nggak apa-apa. Itu ada contohnya lagi untuk kalian bakal ke depannya pakai itu nggak apa-apa. Misalnya kayak contohnya minimalis, ini gambarnya seperti ini yang sebelah kiri. Terus kalian buat sendiri dengan konsep minimalis itu sendiri, itu nggak apa-apa, gitu ya. Oke, Oke, Pak. dimasukin ke PPT ya. Misalnya draft style seperti ini, kami dari kelompok ini pakai ini kayak gitu. Pas kalian presentasi, jadi biar nggak bingung. Gitu. Nanti bisa kalau kalian bingung bisa tanya saya nanti personal atau tanya aja ke Pak Happy atau Manpro kalian. Pasti mereka juga ngerti, tahu aja mereka itu.
Kalau misalnya males tanya saya atau sungkan, tanya aja manpronya, gitu ya. Baik, Mau Pak. mau ditaruh di mana? Terus kan tiap mata kuliah yang bersangkutan buat draftnya kan. Nah, kalau di Iya, Pak. bidang visual ya udah, kalian terangkan kenapa pakai ini, kenapa pakai stylenya. Ini yang bakal kalian pakai nanti stylenya untuk promosi kalian, entah itu apapun itu ya, media promosinya gitu. Jadi nggak perlu dibuat mood board kan, Pak? Nggak perlu buat mood boardnya gitu. Em, Kayaknya belum deh. Nanti kalau memang iya, saya chat di grup. Nanti saya diskusinya pengajar yang lain. Soalnya harusnya ini belum sampai sini, kalau menurut saya. Saya belum menerangin sistem tanda atau simbol atau semiotika. Itu ya. Baik, Entah dimasukkan ke moodboard apa enggak. Nanti saya diskusiin lagi sama apa namanya sama pengajar yang lain. Nanti saya kan baik. kalian waktunya panjang nih. Nanti habis puasa, habis itu masih libur Lebaran baru ATS. Harusnya bisa ngejar Oh, lah, aman lah ya. bukan minggu depannya, Pak, ATS-nya. Mana ada, lihat jadwal belum minggu depan. Minggu depan tuh masih apa minggu pengganti. Habis minggu pengganti baru kalian libur. Habis libur ATS itu tanggal 21 kalian. Kalau nggak salah. Atau enggak pokoknya setelah Lebaran kalau nggak salah. Nanti kalau nggak saya lihat di jadwal tuh kayak gitu di kalender. Cuman nanti biasanya ada perubahan tuh tergantung apa namanya Bu Sandi biasanya. Tapi kalau di jadwal kalian tanggal 22 ujian tuh ATS tuh. Entah yang praktek atau yang teori gitu. Baik, Pak. Siapa? Oke, nanti dikerjakan, nanti didiskusiin sama manpronya atau tim kalian terkait ini. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Aman ya? Oke, saya anggap kalian bisa lah ini ya. Atau tanya Aman, manpronya. Pak. Ya, aman ya. Aman, Oke, Pak. sip. Sip, sip. Ini masih belum sulit, masih semester 2 kan? Ya, kalian senang-senang dulu lah. Nanti baru yang sulit-sulit. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian. Selamat melanjutkan malamnya. Nanti kita ketemu lagi untuk ATS mungkin nanti dilihat di learningnya jangan sampai tidak dilihat learningnya nanti nilai kalian jelek bakal susah nanti ya untuk nyari beasiswa. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan untuk nanti pas ketemu saya aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum, selamat malam.